sebagai pemimpin, semua pemimpin Kristen harus bisa masuk ke dunia roh, melihat dunia roh. Kalau tidak, kita akan banyak kebenturnya dan banyak kejeblosnya. Kalau sudah ingin lihat apakah pemimpin A itu punya sifat respectful, lihat anak buahnya. Anak buahnya, anaknya respectful pada orang lain apa tidak? Finish well itu artinya dia sudah berhasil menggantikan dirinya dengan orang lain, dengan Elisa. Saya beri judul, 2 Raja-Raja 1 dan 2, Ready to Lead, siap untuk memimpin. 5 indikator penting bagaimana kita tahu kalau orang yang kita mentori sudah siap untuk memimpin. Jadi ini yang dikerjakan oleh Elia, dia bikin tes akhir untuk tahu apakah Elisa sudah siap memimpin menggantikan dia atau tidak. Jadi 5 indikator kalau kita ngikuti caranya Elia, 5 indikator yang dia lihat penting bahwa dia siap untuk berangkat dan Elisa menggantikan dia. 1, ada loyalitas, pantang menyerah, dan tekun sampai akhir. Sudah perhatikan bahwa 3 kali Elia bilang pada Elisa waktu di battle, waktu belum sampai battle, ya waktu di Gilgal, Tuhan bilang kamu di sini aja deh. Tuhan nyuruh aku ke battle. Elisa bilang enggak. Demi Tuhan, demi engkau, aku akan pergi di mana engkau pergi, aku ikut. Tuhan bilang kamu tinggal di battle aja deh. Ya aku ada tugas ke Yeriko, tugas. Kamu enggak perlu ikut. Elisa bilang tidak. Kemana kamu pergi, aku pergi. Dari Yeriko mau berangkat ke Yordan, sekali lagi Elia bilang, dah kamu di sini aja. Aku ada urusan dikit di Yeriko. Elisa bilang tidak. Ada hal yang menarik di sini yang saya lihat, satu adalah sikap loyalitas ya kepada Tuhan, kepada mentornya. Kemana engkau pergi, aku mendampingi. Elia sudah tua, mungkin butuh bantuan ini itu, Elisa mendampingi terus walaupun mungkin makin sana makin tidak enak perjalanannya. Ya. Di battle itu dimana kemudian waktu Elisa pulang dia dicemooh, dibully, dikerutuki sama anak-anak banyak ya. Ya, dia enggak give up, tekun sampai selesai, sampai akhir. Itu yang dia lihat. Jadi sudah lihat penting untuk melihat orang-orang ini siap mimpin, enggak dengar dari loyalitas, persistence-nya, komitmen to the end. Kompetensi bagus, ya, tapi yang penting menurut Elia, satu adalah loyalitas yang tinggi pada Tuhan, ya, persistence, enggak menyerah, ya, komitmen sampai akhir. Yang kedua, passion. Ditanya, kamu punya kesempatan satu nih, sebelum aku berangkat daripadamu, mintaan apa saja, apa yang kamu pengen aku kerjakan buat kamu. Elisa bisa minta macam-macam nih. Ya. Tolong dong kenalin nih sama raja siapa, ya kenal semua raja-raja sama Elia, ya supaya bisa tolong bantuin kenalin sama si raja si ini, raja Yehuda atau raja Yehu, raja Aram, supaya saya punya guest house di istananya, mungkin juga bisa. Ya. Tapi yang dia minta adalah double portion, inheritance. Dia bilang, aku pengen bisa melayani seperti engkau. Aku pengen punya panggilan seperti engkau, memimpin sebagai seorang nabi. Ya. Passionate dengan apa yang dia mau kerjakan. Jadi yang nomor 1, Elia ngelihat satu adalah loyalitas, komitmen. Nomor 2 ada passionate enggak untuk memimpin, untuk mengerjakan apa yang dia mau kerjakan. Nomor 3,
Elia mau lihat Elisa ini spiritual eyes-nya sehat apa tidak. Mata rohaninya itu tajam apa tidak, sehat apa tidak. Lalu Elia menjawab, waktu minta double portion, kamu minta sesuatu yang sulit. Jika kamu melihat aku terangkat daripadamu, maka hal itu akan terjadi padamu. Jika kamu bisa melihat aku terangkat. Yang lihat Elia terangkat siapa? Cuman Elisa. Ya. Jadi nabi-nabi yang jauh nonton dari jauh cuman lihat waktu Elisa belah sungai Yordan. Tapi waktu Elia terangkat, yang bisa lihat siapa? Ini realitas rohani. Ya, realitas rohani di mana Elisa bisa melihat realitas rohani, bisa lihat kemuliaan Tuhan. Jika kamu bisa melihat itu, bisa masuk dalam realitas rohani, lihat Tuhan, ya, kamu akan dapat menjadi penerusku. Ya, jadi penerus itu harus bisa lihat, punya mata rohani yang baik, discernment yang baik, bisa ngelihat menembus dunia yang kelihatan, bisa ngelihat ke dunia yang tidak kelihatan. Itu kriterianya Elia nomor 3. Coba lihat nanti dalam perjanjian Elisa di pasal 6, waktu bujangnya takut dikepung tentara Aram, Elisa berdoanya, Tuhan buka mata bujang ini. Waktu matanya terbuka, dia lihat tentara surga mengelilingi tentara Aram jauh lebih besar. Jadi Elisa sudah bisa lihat, yang tidak lihat bujangnya. Sebagai pemimpin, semua pemimpin Kristen harus bisa masuk ke dunia roh, melihat dunia roh. Kalau tidak, kita akan banyak kebenturnya dan banyak kejeblosnya. Nomor 4, fokus melayani tuannya, Tuhan. Tidak mengizinkan kekhawatiran, ketakutan memecah fokus prioritasnya. Berkali-kali rombongan nabi-nabi, ini bukan orang sepele, nabi-nabi, ya, orang-orang yang dengar suara Tuhan, menyampaikan Tuhan, ada 50 lagi, ya, ngomong ke dia, ngomong, kamu tahu enggak hari ini mentormu akan dipanggil Tuhan, mentormu akan dipisahkan dari kamu. Bisa aja Elisa khawatir, mungkin juga dia akan sedih, akan khawatir, sudah sekian tahun dekat kayak bapaknya sendiri si Elia ini, ya, hubungannya begitu dekat, dan kehilangan orang yang dekat itu sulit sekali. Ya, mungkin ada ketakutan gimana, tidak ada dia lagi selama ini, kalau ada apa-apa dia sulit menghadapi suatu, Elia yang keluar. Sekarang tidak ada lagi. Tapi dia bilangnya gimana? Aku tahu kamu diam aja. Sekarang fokusku adalah ikut terus kepada mentorku ini. Jadi fokus pelayanan tidak dipecah oleh kekhawatiran pribadi. Apakah Elisa khawatir? Mungkin iya. Apakah Elisa ada ketakutan? Mungkin iya. Tapi tidak diizinkan itu di masa-masa yang penting, genting seperti ini, fokus pada Elia. Ya, fokus pada pelayanan. Yang nomor 5, total reliance, kebergantungan penuh pada Tuhan, siap untuk bertempur. Banyak orang berpikir Elia itu tidak mati. Elia itu salah satu dari 2 orang di sejarah manusia yang tidak mati. Satunya Henok, diangkat ke surga. Satunya Elia. Waktu Yesus tampil di Gunung Kemuliaan, yang dibawa sama dia Musa dan Elia. Nanti akhir zaman yang akan muncul lagi Elia. Ya. Dan Elia, orang pikir Elia itu terangkat ke surga naik kereta yang berapi, chariot of fire. Tapi kalau kita perhatikan sesungguhnya tidak demikian. Kita baca baik-baik Alkitab, Elia tidak ke surga naik kereta. Ya. Dia disebutkan naik ke surga di tengah-tengah angin ribut. Ya. Jadi waktu kereta yang menyala-nyala apinya turun dari surga, itu memisahkan antara Elia dengan Elisa. Di tengah-tengahnya Elia dengan Elisa ada kereta dan pasukan yang besar. Terus kemudian Elia terangkat di tengah angin badai. Elisa melihat itu dan berseru, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan para penunggang kudanya. Yang di kereta Israel itu siapa? The Lord of Hosts. Itu panglima kerajaan surga yang ketemu Yosua di pasal 5 kitab Yosua. Ya. Panglima bara tentara Allah. Jadi yang dia lihat waktu itu adalah kesiapan tempur, istilah yang dipakai di sini
kereta Israel dan para penunggangnya itu adalah istilah militer. Artinya siap tempur. Itu yang disampaikan terakhir kepada Elia. Ya, aku siap menjadi bagian daripada the Lord of Hosts, siap tempur dengan pasukannya Allah yang dia lihat ini. Jadi Elia bukan ke surga naik kereta itu. Kereta itu dinaiki oleh the Lord of Hosts. Artinya panglima bala tentara Allah dengan pasukannya turun dan dia bisa lihat itu. Itu ujian terakhir yang ditunggu-tunggu oleh Elia. Bisa lihat enggak dia? Dan dia bisa lihat dan dia katakan aku siap. Ya, berjalan. Nah, itu 5 hal yang menjadi indikator bahwa Elisa siap untuk meneruskan menjadi pemimpin di Israel sebagai nabi menggantikan Elia. Poin kedua yang saya mau bahas adalah siapa yang menghancurkan, membunuh Ahazia. Ya, Ahazia hanya merentah pendek 2 tahun. Ya, anaknya Ahab. Ahab itu raja paling parah, paling jahat di Israel dikatakan. Ya, Tuhan bilang kita sudah pelajari ini di pasal-pasal sebelumnya. Kita harus tahu apa yang menghancurkan pemimpin, termasuk yang menghancurkan Ahazia ini. Ada 4 hal. Satu adalah tidak loyal, tidak setia. Jadi Israel dengan Tuhan sudah bikin perjanjian di atas Gunung Karmel, ya, bahwa mereka kembali kepada Tuhan. Perjanjiannya dengan Musa dilanggar, perjanjian dengan Yosua dilanggar. Sekarang dibuat perjanjian baru antara Elia dengan bangsa zaman itu di Gunung Karmel. Tapi itu pun dilangkai oleh Ahazia. Ya, perjanjian yang dibuat oleh Ahab, bapaknya, diinjak-injak oleh anaknya. Orang yang tidak bisa pegang janji dengan Tuhan, dia tidak bisa pegang janji dengan manusia. Ya, biasanya ya memang karakternya seperti itu, tidak setia pada perjanjian, tidak memenuhkan janjinya. Anak-anak dalam keluarga banyak kali rusak bukan karena sekedar game atau apa, tapi seringkali rusak karena sering dibelanjani janjinya oleh orang tuanya. Tandanya bahwa kita pegang janji kalau kita pegang janji dengan Tuhan. Jadi satu, disloyal, tidak loyal, tidak setia ya, kepada Tuhan, maka Ahazia hancur hidupnya. Dia mau nyari Baal di Ekron, ya, padahal sudah bikin janji sebelumnya dengan Tuhan. Yang kedua, yang menghancurkan banyak pemimpin selain tidak loyal, tidak setia, adalah tidak memiliki rasa hormat pada Tuhan dan pada pemimpin lain. Ahazia udah tahu salah, ya. Kalau sudah ingin lihat apakah pemimpin A itu menghormat, punya sifat respectful, lihat anak buahnya. Anak buahnya, anaknya respectful pada orang lain apa tidak? Kalau dia kelihatannya lemah lembut, kayak respectful, tapi kemudian sudah lihat anak buahnya kasar, kurang ajar, ya anaknya juga, ya mungkin kemungkinan besar dia pakai topeng, gitu. Ya ini Ahazia ini tidak respectful. Tuhan yang berbicara lihat Elia disuruh turun seakan-akan titahnya Ahazia lebih penting daripada titahnya Tuhan. Ahazia hancur karena dia tidak respectful. Dia kelihatannya mungkin iya lemah lembut sopan, santun, tetapi di hatinya ada rebellious, tidak respectful pada Tuhan dan pada pemimpin yang lain. Saudara boleh tidak setuju pada pemimpin yang lain, tapi tentu tetap respect, hormat kalau dia hamba Tuhan. Kecuali kalau dia menyesatkan orang banyak. Yang ketiga yang menghancurkan hidupnya adalah dia mengikuti pemimpin yang salah. Dia ikut teladan pemimpin yang keliru. Ya dikatakan di 1 Raja 22, di pasal terakhir kemarin, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya, dan Yeroboam bin Nebat yang telah mengakibatkan orang Israel semua berdosa. Jadi ketiga, kenapa Ahaz mati, kenapa Ahaz gagal, kenapa Ahaz usia pemerintahnya pendek, kenapa dia hancur, karena dan tidak ada yang menggantikan dia, dinastinya habis di dia. Karena dia ikut mentor yang keliru, ikut teladan orang yang keliru. Ya, bapaknya Ahab raja paling jahat, Yeroboam juga orang yang membawa Israel pada dosa. Yang keempat, yang terakhir, dia minta nasihat pada orang yang keliru. Ya, hati-hati minta nasihat orang. Ya. Orang yang sudah minta nasihat mungkin aja populer, followernya banyak, tapi kalau keliru, dia minta nasihat kepada nabi-nabi Baal di Ekron. Padahal ada Elia di sini yang dekat,
ya, tapi dia minta nasihat dari orang kere itu. Jadi ada 4 hal yang membunuh Ahazia sesungguhnya, bukan karena sekedar jatuh di loteng. Sesungguhnya kalau dia tidak bertanya kepada Nabi Baal di Ekron, mungkin dia masih hidup. Ada istilah, ada lagu terkenal, The Days of Elijah, hari-hari Elia. Ya, yang dimaksud apa sih? Ya, mengenali hari-hari dan mengenali roh Elia. Waktu Yohanes Pembaptis lahir, ya dikatakan dia akan memiliki roh dan kuasa Elia. Ada 2 poin. Hari-hari Elia yang dimaksud adalah hari-hari akhir menjelang akhir zaman, dinubuatkan dalam Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Ya, sebelum hari yang dahsyat itu, aku akan mengutus Elia kepadamu sebelum kedatangan hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dia akan mengembalikan hati ayah kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada ayahnya. Ini yang kita nantikan. Ini tanda yang menjadi pengharapan banyak orang. Banyak anak terluka oleh orang-orang di sekitarnya, banyak orang tua putus asa karena pemberontakan anaknya. Maka hari-hari Elia itu hari pemulihan dalam keluarga. Betapa indah lihat bapak dengan anak, restorasi hubungannya, mama dengan anak, menantu dengan mertua. Itu adalah hari-hari Elia. Dan menurut saya hari-hari Elia itu bisa terjadi lewat hidup saudara. Kalau sudah punya roh Elia, maka bisa menghadirkan hari-hari Elia. Hari-hari di mana anak dengan bapak direstorasi hubungannya. Anak perempuan dengan ayahnya, dengan ibunya, anak laki dengan ayahnya, dengan ibunya, ya menantu, mertua, dan segala macam. Tapi hari Elia juga dikaitkan dengan roh Elia, the spirit of Elijah. Lukas pasal 1, saya bacakan dulu di Matius 17, jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Namun aku mengatakan kepadamu bahwa Elia sudah datang, tapi mereka tidak mengenalinya, tidak recognize. Elia ada, sudah datang, tapi orang-orang Israel gagal mengenalinya. Ya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Pada hari-hari itu muncullah Yohanes Pembaptis berkhotbah di padang belantara Yudea. Bertobatlah karena kerajaan sudah dekat. Jadi satu tanda hari-hari Elia adalah restorasi dalam keluarga. Anak direstorasi hubungan bapak, bapak dengan anak, ibu dengan ayah, ayah dengan ibu. Ya, ada restorasi pemulihan dalam keluarga. Itu hari-hari Elia. Yang kedua adalah ditandai dengan adanya roh Elia yang ada dalam Yohanes Pembaptis. Khotbah pertobatan yang menyala-nyala. Ya, khotbah pertobatan bukan cuman nginjil santai, bukan, tapi seal seperti Spurgeon, ya, seperti Ravenhill, seperti orang-orang yang Charles Finney, seperti khotbah-pengkhotbah yang harus terima Yesus, nangis di hadapan Tuhan, seperti Yohanes Pembaptis, ya, bertobatlah, I beg you, tobat, ya, itu hari-hari Elia. Dan itu yang akan mengawali kedatangan hari Tuhan yang kedua. Pertanyaan refleksi buat saudara, kapan terakhir kali saudara mengenali? Tadi kan Elia udah datang nih, tapi orang-orang tidak recognize. Namun hari-hari ini Elia juga ada. Ya. Saya pikir bagus juga kalau orang bilang, orang Israel, nabi-nabi bilang, rohnya Elia sudah hinggap di Elisa. Taunya gimana? Lewat hidup mereka, keluarga-keluarga direstorasi. Lewat hidup mereka ada khotbah pertobatan yang berapi. Bukan khotbah berkat-berkat ya penting. Khotbah pertobatan yang berapi-api. Ya, itu rohnya Elia. Kapan terakhir kali saudara mengenali itu ada? Keluarga dipulihkan. Syukur-syukur lewat hidup saudara. Ya, berseru untuk pertobatan di gereja, di masyarakat, di desa, dimanapun juga. Kapan saya lihat itu terakhir? Apakah sudah bisa mengenalinya tidak dalam hidupmu?
These are the days of Elijah. Ya, ini hari-hari Elia. Yang pertama, declare firman Tuhan. Undang orang untuk repent. There is no other option. Ya, kehidupan kekal hanya lewat repentance. Finishing well hanya lewat repentance. Jadi tiap hari jangan malu dan jangan sungkan ya mengajak orang untuk bertobat dari dalam hati kita. Roh Elia, apakah ini mengenali hari-hari di mana roh Elia dan kuasa Elia bekerja? Nah, ada beberapa hal yang saya belajar dari hidupnya Elia. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Kepemimpinan apa yang kita pelajari dari hidupnya Elia? Nomor satu, dia ini orang biasa. Lain dengan Musa yang dicatat kelahirannya, Samson dicatat kelahirannya, Yesus kecatat kelahirannya, Yohanes Baptis dicatat kelahirannya. Elia nggak ada. Ya, langsung muncul di 1 Raja-Raja 17. Ya, ada seorang nabi di daerah Samaria sana. Ya, jadi humble beginning, awal yang sangat sederhana, bukan dari keluarga darah biru, bapaknya bukan pengkhotbah terkenal, bukan pendeta mega church, bukan pengusaha yang konglomerat, bukan, humble beginning. Awalnya tidak ada yang tahu, biasa saja, ya backgroundnya. Pasal 17. Yang kedua, Yakobus pasal 5 ayat 17 berkata, Elia itu orang biasa seperti kita. Seperti kita, disebut seperti kita, orang ordinary people seperti kita. Tapi dia berdoa dan langit menghambat hujan turun 3 tahun, dia doa hujan turun. Ya. Jadi yang ditekankan Yohanes, Yakobus, dia itu orang biasa seperti kita. Yang ketiga poin saya di sini dalam poin pertama adalah tapi orang yang biasa seperti yang backgroundnya tidak jelas tadi, tidak ketahuan backgroundnya kayak apa, bukan keturunan orang hebat. Banyak dari kita keturunan orang hebat. Ya. Bapak saudara mungkin dokter dan orang-orang hebat. Tapi Elia kita tidak tahu siapa bapaknya. Orang biasa kata Yakobus. Tapi Tuhan pakai untuk menghidupkan anak muda. Nah kalau kita mau lihat sekarang, kita bisa menghidupkan orang-orang dengan roh Elia, menghidupkan generasi muda. Next gen. Banyak yang mati ninggalkan gereja, perlu dihidupkan lagi. Tuhan pakai orang biasa, bukan orang darah biru dan segala macam. Yang berikutnya, orang yang biasa ini, yang backgroundnya tidak jelas, bukan keturunan ningrat dan segala macam, bisa membawa seluruh bangsa yang bertobat di atas bangsa yang berdosa, memberontak, bertobat, berlutut di atas Gunung Karmel. Yang ngerjakan orang biasa. Dan orang biasa ini yang disebut Yakobus pasal 5 tadi bisa ngatur cuaca di langit selama lebih dari 3 tahun. Yosua hebat, bisa nyetop matahari beberapa jam. Tapi Elia ngatur cuaca selama 3 tahun lebih tanpa satu teknologi pun. Nah, hanya lewat doa. Message-nya buat saudara dan buat saya adalah kalau Elia bisa, itu yang disampaikan Yakobus. Dia orang biasa seperti saudara saya. Saudara pun bisa. Ya, backgroundnya apapun juga, orang biasa bisa dipakai membangkitkan anak muda, menghidupkan generasi muda yang mati. Ya, untuk membawa bangsa ini kembali ke lututnya, bertobat, satu suku, satu provinsi, satu kota, satu bangsa, akan bangsa-bangsa. Ya, dan melalui apa? Melalui kehidupan doa. Ini poinnya tadi yang poin terakhir dari Elia kepada Elisa, bisa enggak masuk ke dunia roh, lihat realitas rohani, melihat apa yang enggak kelihatan. Yang kedua, saya belajar dari Elia ini resilience dan graceful. Bayangkan, dia berkali-kali mengalami kesepian. Di Kerit itu yang dia sendirian sama burung gagak itu, berapa lama sendirian, sepi. Kemudian di Sidon dengan janda Sarfat dan anaknya sendirian, sepi. Ya. Dia mengalami kesepian, dia ngomong, banyak orang dibunuhin semua oleh Ahab, tinggal dia sendirian. Kedua, dia ketakutan, dia lari, dia pernah takut, enggak karu-karuan. Ya, dari Samaria lari sampai ke Horeb, ketakutan. Yang ketiga, dia sempat frustasi. Kalau zaman sekarang mungkin sudah dimasukin rumah sakit jiwa kali. Ya.
frustasi, bahkan ingin mati. Kemudian dia hidup di pengasingan, di Sidon. Dituduh oleh teman sebangsanya dia pengkhianat negara, menyebabkan sengsara banyak orang. Tapi kita lihat hidupnya, selama hidupnya yang susah seperti itu, tidak satu pun kata-kata yang muncul dari suasana hati yang tidak bersyukur, tidak ada. Tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian, tidak ada tuntutan, tidak ada nyalahkan Tuhan, tidak ada keluar dari mulutnya. Orang ini tahan bantingan dan penuh pengucapan syukur hatinya. Yang ketiga, orang ini berapi-api, ya, dalam bahasa Latinnya zealot, ya, zealous untuk Tuhan. Kalau bahasa yang gampang dimengerti, dia ini orang militan, bukan angin-angin tenang-tenang sambil minum kopi, bukan gitu. Yang militan, habis-habisan buat Tuhan, murid yang radikal bagi Tuhan. Dia ngomong sendiri di 1 Raja 19, aku telah berjuang penuh semangat. Bahasa aslinya zealous, ya, habis-habisan radikal militan buat Tuhan. Yang kelima, yang keempat, dia finish well, dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Tandanya apa? Dengan sukses dia bisa menggantikan dirinya dengan orang lain. Nah, banyak orang bisa sampai 1, 2, 3, tapi gagal di 4 karena dia tidak mampu menggantikan dirinya sendiri. Dia merasa dirinya tidak tergantikan. Ya. Finish well itu artinya dia sudah berhasil menggantikan dirinya dengan orang lain, dengan Elisa. Orang rindu the days of Elijah adalah karena pada hari itu Tuhan pakai hidup kita. Ya, banyak kerusakan pemimpin masa depan terjadi di keluarga. Anak-anak yang terabaikan, ya, anak-anak yang diperlakukan tidak adil, di abuse di rumah dan segala macam, pertengkaran suami istri, perceraian, itu semua adalah kepahitan di hati anak. Kalau Tuhan bisa pakai tiap saudara memulihkan keluarga. Ya, berdoa supaya ayah dan anak bisa pulih, mertua, mantu, suami, istri, itu the days of Elijah yang mengawali kedatangan Tuhan yang kedua kali.